Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk seluruh siswa-siswa pejuang pendidikan di Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan baik ya. Dan insya Allah dalam keadaan semangat, riang, gembira, dan dalam keadaan sehat. Dan insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan pembicaraan kita hari ini. Kita akan mencoba membahas tentang problem solving. Nah, ketika mendengar kata problem, apa yang muncul dalam pikirannya? Ya, masalah. Nah, masalah di dalam hidup pasti kita menghadapi yang namanya masalah. Nah, ada nggak ya orang di dunia ini yang di dalam kehidupannya nggak ada masalah? Ya, nyaris sepertinya tidak ada. Setiap individu pasti akan mengalami atau masuk ke dalam fase masalah. Pasti setiap kita menjalani kehidupan ini, pasti kita akan mengalami atau menemui yang namanya masalah. Ada masalah itu yang besar, ada masalah itu yang kecil, ada yang masalah itu yang biasa-biasa aja, dan ada masalah itu yang berat. Nah, setiap kita berbeda-beda dalam menyikapi masalah. Nah, ada yang santai aja, stay cool, santai aja, kan setiap masalah ada pemecahannya. Nah, dia santai aja. Ada yang setiap memiliki masalah langsung lesu, lemas, seolah-olah dunia ini udah mau tutup, udah gak ada lagi yang bisa dikerjakan. Sepertinya masalah dia udah sangat berat sekali, gak ada yang lebih berat daripada masalahnya. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah, apakah saat ini kita sedang mengalami masalah? Ya, cuman diri kita sendiri yang tahu apa itu masalah kita ya. Nah, berbicara tentang problem solving. Nah, apa sih itu problem solving ya? Problem solving adalah suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah atau langkah-langkah yang harus diikuti dalam menyelesaikan suatu masalah yang dialami oleh seseorang. Nah, jadi masalah itu, setiap masalah ada pemecahannya. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Yang penting masalah itu harus kita hadapi. Gak perlu kita lari dari masalah. Karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Nah, masalah, berbicara tentang masalah. Nah, masalah berbeda saja antara ekspektasi dengan realita itu sudah menjadi masalah bagi hidup kita, ya kan? Nah, apa saja contoh-contoh masalah? Misalkan, contoh masalah lagi galau. Misalkan lagi ada temennya dulu biasanya setiap hari datang ke rumah, kemudian sering berdiskusi di rumah. Tahu-tahu dia akhir-akhir ini sering cuek saja, nggak peduli, nggak mau lagi datang ke rumah, nggak mau lagi bertegur sapa. Kira-kira itu akan menjadi masalah nggak? Iya, pasti menjadi masalah. Terbebani nggak pikiran kita? Iya, pasti terbebani pikirannya. Bisa jadi makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, ya kan? Pikiran hanya ke teman kita itu saja. Nah, itu masalah. Nah, apalagi contoh lain masalah? Contoh lainnya misalkan bagi anak-anak perempuan, ya kan? Yang paling ditakuti apa? Ya, contohnya aja jerawat, ya. Misalkan ada satu jerawat yang tumbuh di hidung. Nah, itu menjadi masalah nggak? Iya, pastinya menjadi masalah. Nah, jadi apa sih itu masalah? Setiap hari kita selalu bicara, itulah masalahnya. Inilah masalahnya. Kita sering bicara tentang masalah-masalah. Nah, apa sih itu masalah? Ya, masalah adalah sesuatu hal yang mengganggu kehidupan efektif sehari-hari yang harus dientaskan, yang harus kita cari jalan keluarnya, yang harus kita cari penyelesaiannya. Setiap masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Jika ada suatu hal yang sudah mengganggu kehidupan efektif sehari-hari kita, mengganggu pikiran kita, kita sudah tidak enjoy lagi menjalani kehidupan pada saat itu,
pada detik itu berarti kita berada dalam suatu masalah. Nah, segera selesaikan masalah itu. Segera selesaikan masalahnya, cari jalan keluarnya. Jangan lari dari masalah. Karena lari dari masalah adalah seorang pengecut. Karena kalau kita lari dari masalah, masalah itu akan terus-terusan mengejar kita. Makanya kita hadapi dan kita selesaikan masalah itu. Maka masalah itu akan berdamai dengan kita sendiri. Nah, apa-apa aja sih langkah dalam menyelesaikan masalah? Nah, baik, kita di sini akan berdiskusi tentang langkah-langkah dalam memecahkan masalah. Apa aja langkahnya? Yang pertama, kita harus merumuskan masalah. Kita rumuskan dulu masalah itu. Kira-kira apa yang menjadi penyebab masalahnya? Di mana letak masalahnya itu? Kita rumuskan dulu masalahnya. Nah, terkadang kesalahan kita yang paling fatal, yang paling sering yang kita hadapi dalam kehidupan adalah ketika kita memiliki masalah, kita langsung beranjak kepada kesimpulan dan solusi. Makanya kita nggak akan menemukan solusi yang terbaik. Nah, kita selalu beranjak kepada kesimpulan-kesimpulan. Nah, yang pertama itu kita harus lihat dulu, rumuskan dulu masalahnya. Apa yang menjadi masalah itu? Kita rumuskan dulu masalahnya, bukan kesimpulannya yang kita cari terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah menganalisis masalah tersebut. Nah, kita harus analisis masalahnya. Nah, kira-kira apa saja masalahnya? Kok bisa masalah ini lahir seperti ini? Nah, kita analisis masalahnya. Nah, yang ketiga adalah mencari pemilihan pemecahan masalah. Setelah kita rumuskan masalahnya dan kita analisis masalahnya, kemudian kita cari pilihan-pilihan solusi. Kira-kira masalah ini solusinya apa ya? Solusi yang pertama, ada solusi yang kedua, ada solusi yang ketiga. Nah, setelah kita tahu analisis masalahnya, baru kita cari pilihan-pilihan solusi yang terbaik. Nah, yang keempat, memilih pemecahan yang tepat. Jika sudah ada solusi yang kita temukan, misalkan ada 5 solusi atau 5 jalan yang kita temukan, kita pilih kira-kira dari kelima solusi ini mana yang terbaik untuk dijalani. Nah, kita harus pilih, kita harus timbang juga resikonya. Kira-kira kalau solusi yang ini efektif nggak ya? Kira-kira kalau solusi yang ini akan berdampak nggak ya untuk masalah-masalah yang berikutnya? Nah, kita harus memilih yang paling tepat. Nah, setelah kita menemukan solusi yang terbaik, solusi yang paling tepat, langkah yang terakhir yang kelima adalah melaksanakan pilihan solusi yang sudah kita pilih tersebut. Nah, kita jalankan apa tadi solusi yang sudah kita pilih tadi. Kita jalankan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, jadi kita ada beberapa langkah dalam menyelesaikan masalah. Ada 5 langkah. Nah, makanya dari itu jangan pernah takut untuk menghadapi masalah. Tetapi ayo kita mari selesaikan masalah itu. Nah, kita hadapi masalah itu dengan lapang dada, karena setiap masalah ada solusinya, ya. Nah, contohnya saja kita belajar dari membuat makalah. Nah, pasti Ananda di sini sering disuruh oleh guru untuk membaca buku. Nah, contoh saja membuat ringkasan ya, membuat ringkasan buku. Misalkan kita lagi belajar bahasa Indonesia tentang paragraf ya kan. Nah, pasti kita membaca dulu materi-materinya. Nah, kita tidak langsung kepada kesimpulan di belakang ya kan. Pasti kita dulu membaca apa sih itu paragraf. Nah, apa sih ciri-cirinya paragraf? Bagaimana sih paragraf yang baik itu? Nah, pasti kita analisis dulu tentang materi-materinya. Setelah selesai kita analisis, nah barulah kesimpulan kita tarik. Nah, baru bisa kita untuk mengambil kesimpulan dari materi tersebut.
Nah, sama seperti masalah juga seperti itu. Jangan kita langsung ada masalah, langsung kepada kesimpulan dan kita langsung memvonis masalah tersebut. Nah, itu suatu hal yang tidak adil untuk masalah. Nah, kita harus tetap belajar dulu menganalisis masalahnya. Temukan dulu apa kira-kira masalahnya, di mana letak masalahnya. Setelah selesai semuanya, barulah kita masuk ke dalam tahap mencari solusi dan barulah kita simpulkan. Nah, makanya dari itu berusahalah untuk menyelesaikan masalah sendiri. Nah, kemudian berusaha untuk mencari pemecahan yang terbaik. Nah, jika kita berada dalam masalah yang berat dan kita butuh bantuan orang lain, carilah orang yang tepat untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Bukan orang yang menambah masalah kita, tapi carilah orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, masalah akan selesai. Carilah ketenangan hati dengan cara tetap istiqomah dalam ibadah. Nah, untuk yang beragama muslim, beragama Islam, tetap jaga sholatnya, jaga ibadahnya, kemudian jaga hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, semoga kita tetap istiqomah dalam menimba ilmu. Semoga perbicaraan kita pada siang hari ini bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tetap semangat dalam menimba ilmu. Untuk seluruh ananda, semangatlah dalam berkarya, ciptakan karya-karya yang terbaik. Semoga kita orang istiqomah dalam belajar. Nah, demikian saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.